Seorang biksu sedang menunggu di depan ruang operasi. Dia rupanya menunggu seseorang yang sedang melahirkan. Tidak lama kemudian dia telah menggendong bayi dan keluar dari rumah sakit. Tetapi orang-orang di rumah sakit itu tidak merasa aneh dengan biksu tersebut. Selama 6 tahun ini, biksu sering menyelamatkan anak-anak yang mau diaborsi. Dan dia sering berurusan dengan 200 wanita, dan selama ini dia telah menyelamatkan 200 anak yang mau diaborsi. Namanya Biksu Hwa, atau nama aslinya Taulu. Karena dia sering membawa pulang bayi-bayi dari rumah sakit, banyak orang menuduh dia adalah seorang playboy, sehingga dia mempunyai banyak anak. Sampai dia pernah diusir dari vihara akibat gosip-gosip yang beredar. Kita akan menceritakan kisah dia sebelum menjadi biksu. Dia namanya adalah Wu Ping. Wu Ping lahir di pedesaan Nantong di daerah Jiangsu pada tahun 1975. Wu Ping walaupun lahir dari keluarga miskin, tetapi dia seorang pekerja keras. Dia mengekspor berbagai barang ke luar negeri. Akhirnya dia menjadi orang kaya, mempunyai rumah, mobil, pabrik, dan lain-lain. Dia telah melakukan perceraian sebanyak 2 kali karena masalah rumah tangganya. Walaupun dia pintar mencari duit, tetapi dia tidak bisa membangun rumah tangga yang harmonis. Pernikahan terakhirnya ada hubungan kerabat dengan sang istri. Jadi si Taulu agak cemas dengan kehamilan istrinya, takutnya anaknya cacat. Akhirnya dia pergi ke vihara dan berdoa. Kalau anaknya sehat, dia bersumpah dia akan menjadi biksu dan menolong orang. Waktu itu Taulu berusia 35 tahun untuk menjadi biksu. Dia telah bercerai dari istrinya dan pergi ke vihara untuk melatih diri, dan dia merasakan ketenangan dan kebahagiaan yang belum pernah dia rasakan, dan menemukan sesuatu yang aneh, yaitu dia melihat di tempat sembayangnya itu ada tempat abu, di mana tempat abu itu banyak banget nama anak-anak kecil. Rupanya tempat abu itu menyimpan abu-abu anak-anak yang telah diaborsi. Ajaran Sang Buddha itu menghargai kehidupan dan tidak boleh membunuh makhluk hidup. Dan Taulu sering menyuruh wanita itu untuk tetap melahirkan anaknya, dan seorang wanita mengatakan kepadanya bila tidak aborsi, kemungkinan dia akan dimarahi oleh keluarganya dan dia tidak memiliki uang untuk membesarkan anaknya tersebut. Sebenarnya wanita tersebut menderita. Makanya si biksu Taulu itu memberikan suatu ide. Dia membuat suatu website di mana dia meninggalkan nomor handphonenya agar bisa dihubungi, di mana biksu Taulu itu akan menolong semua wanita yang tidak ingin mengaborsi anaknya. Tapi karena faktor lingkungan dan masalah dan faktor ekonomi sehingga membuat wanita tersebut ingin aborsi, biksu Taulu akan membantu wanita tersebut. Banyak wanita yang hamil di luar nikah, dan banyak juga hamil ketika mereka melakukan pekerjaan seks, sehingga mereka harus mengaborsi anaknya, entah digugurkan atau setelah dilahirkan. Biasa mereka membuang anak tersebut di jalan, atau membuangnya di toilet, atau melemparnya dari atas gedung ke bawah. Tetapi biksu Taulu tidak ingin sampai kejadian tersebut. Dia ingin menyelamatkan anak tersebut. Tiap hari dia mendapatkan banyak pesan di mana wanita tersebut membutuhkan bantuan dari biksu Taulu agar anaknya bisa diselamatkan dan bisa dibantu oleh biksu Taulu. Hari ini biksu Taulu datang ke bandara untuk menjemput seorang ibu hamil yang bernama Xiaoyi. Pas Xiaoyi lagi hamil, dia juga pernah mencoba untuk aborsi. Tetapi karena rumah sakit membutuhkan tanda tangan keluarganya, akhirnya dia pun menyerah karena dia tidak bisa mendapatkan tanda tangan keluarganya. Kemudian dia mencari segala alasan untuk menginap di sekolah agar tidak ketahuan hamil, dan dia menggunakan seragam yang begitu longgar untuk menutupi perutnya yang besar. Karena semakin hari semakin besar perutnya Xiaoyi, akhirnya dia cari cara bagaimana bisa menyelesaikan masalah ini, dan akhirnya dia menemukan websitenya si biksu Taulu. Akhirnya dia menelepon biksu Taulu untuk membantu tentang masalah kehamilannya.
Kebanyakan biksu Taolu membantu wanita-wanita atau gadis-gadis seperti Xiaoyi, dan mereka tidak mempunyai jalan keluar dan tidak ada yang membantunya, makanya si Xiaoyi itu sangatlah menderita. Ketika si biksu Taolu ini mendengar kisahnya dan akhirnya dia mau membantunya, dan si Xiaoyi akhirnya melahirkan di rumah sakit dan semua biaya yang di rumah sakit itu dibayar oleh biksu Taolu. Lalu si biksu Taolu itu membawa pulang bayinya dan dirawat di panti asuhan. Rumah panti asuhan itu berasal dari rumah pribadinya yang dulunya dia ingin berikan kepada putrinya, tetapi karena anaknya semakin lama semakin banyak, akhirnya dia mempergunakan rumah pribadinya dijadikan rumah panti asuhan, yang dimana di situ menampung banyak anak-anak yang mau diaborsi yang ditolong oleh biksu Taolu dan dibesarkan di sana. Xiaoyi sama seperti wanita yang kebanyakan ditolong oleh biksu Taolu harus menandatangani sebuah perjanjian di mana ketika anaknya udah umur 18 tahun dia harus menemuinya dan mereka harus saling mengenal. Jika ibunya merasa menyesal dan ingin membawa pulang anaknya, diperbolehkan. Selama 6 tahun, biksu Taolu telah menyelamatkan 200 anak yang mau diaborsi dan sudah menolong 200 wanita. Kebanyakan wanita tersebut tidak tega dan akhirnya mereka menjemput anaknya pulang dan hidup berbahagia. Ada juga beberapa tahun kemudian mereka bilang, wah saya tidak sanggup merawat anak ini. Mereka juga mengembalikan lagi ke panti asuhan tersebut. Ada juga ibu yang kejam yang tidak pernah mengunjungi sekalipun anak-anaknya tersebut. Semua anak-anak yang ditolong oleh biksu Taolu semuanya memanggil biksu Taolu itu ayah, dan mereka bisa hidup berbahagia di panti asuhan yang didirikan oleh biksu Taolu, dan mereka menjadi keluarga besar dengan biksu Taolu. Dan biksu Taolu itu sangatlah bahagia, dia telah banyak menolong orang-orang atau anak-anak yang mau diaborsi. Ada juga yang telah bercerita kepada biksu Taolu, tetapi dia masih tidak berani untuk melahirkan dan dibantu oleh biksu Taolu. Malah mereka menceritakan masalah tersebut ke keluarganya dan akhirnya si gadis tersebut menggugurkan bayinya, dan biksu Taolu juga ikut sedih karena tidak bisa menolong bayi tersebut. Tetapi ada juga di mana kejadian banyak sekali pesan yang masuk, banyak sekali wanita yang ingin ditolong, sampai si biksu Taolu itu membawa 40 bayi ke panti asuhan dan merawat mereka semua. Untungnya banyak orang-orang yang mempunyai hati yang baik sehingga mereka menjadi relawan yang bekerja di panti asuhan yang didirikan oleh biksu Taolu. Ada yang memasak, ada yang mencuci, ada yang merawat bayi. Jadi si biksu Taolu tidak sendirian merawat anak-anak tersebut. Biksu Taolu sudah menjaga anak-anak tersebut selama 6 tahun, membuat susu, memberikan makanan, sampai menidurkan anak-anak tersebut. Rasa jerih payahnya si biksu Taolu itu terbayarkan ketika anak-anak tersebut tersenyum dan bisa hidup bahagia dan memanggil biksu Taolu itu ayah. Jadi si biksu Taolu itu sangatlah bahagia tinggal di panti asuhan tersebut dan mempunyai keluarga besar yang terdiri dari anak-anak yang dia tolong. Dia sering pergi ke rumah sakit untuk menolong membawa bayi tersebut pulang ke panti asuhan. Karena kebaikannya tersebut, akhirnya dia dibicarakan oleh orang-orang yang di sekitarnya bahwa biksu Taolu itu adalah playboy. Karena dia playboy, makanya dia mempunyai banyak anak, padahal mereka tidak tahu cerita sebenarnya. Akhirnya biksu Taolu dikeluarkan dari vihara dan biksu Taolu tidak bisa tinggal di vihara tersebut, dan biksu Taolu mencari sebuah vihara yang dapat menerima keadaannya, di mana dia mempunyai kegiatan sosial yang dimana dia harus menolong anak-anak yang mau diaborsi.
Biksu Talu juga tidak membenci orang-orang yang telah menyebarkan berita bohong dan berita yang tidak baik tentang dirinya. Bahkan ada juga orang yang memanggil dia tuh biksu abal-abal. Walaupun sudah dijelekkan oleh orang-orang banyak, sudah diusir dari vihara, si Biksu Talu tetap menolong anak-anak yang mau diaborsi. Akhirnya Biksu Talu menemukan vihara di mana dia bisa melatih diri dan melakukan kegiatan sosialnya, yaitu menolong anak-anak yang mau diaborsi. Dan berita atau kisah tentang Biksu Talu akhirnya menyebar ke media sosial dan banyak orang kaya yang datang ke panti asuhannya untuk menyumbangkan uangnya agar Biksu Talu itu bisa menjalankan kegiatan sosialnya. Ada juga orang tua yang datang ke panti asuhan untuk mengadopsi anak-anak yang ada di panti asuhan, tetapi Biksu Talu menjelaskan bahwa mereka akan dibesarkan di panti asuhan sampai mereka umur 18 tahun dan dipertemukan dengan orang tua kandung mereka. Jadi Biksu Talu tidak bisa memberikan adopsi anak tersebut ke orang tua yang lain. Ada yang bertanya kepada Biksu Talu, sampai kapan kamu akan menolong orang-orang tersebut? Biksu Talu menjawabnya dengan senyuman, yaitu sampai saya meninggal, karena saya sudah bersumpah kepada Buddha bahwa saya akan menolong orang sampai kapanpun. Semoga video dari Biksu Talu ini dapat menginspirasi kalian semua, dan jangan lupa selalu melakukan kebaikan dimanapun kita berada, dan pancarkan cinta kasih kita kepada semua makhluk hidup. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe, share, and like, dan jangan lupa juga komentar positifnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.